No, leave it, go. I'm gonna hit him if you go that way. Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Puasa lancar? Oke, seperti biasa sambil tunggu buka, di sini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film berjudul Wilderness, dirilis pada tahun 2006. Film ini berkisah tentang sekelompok narapidana berbahaya dari berbagai penjara yang kemudian diungsikan ke sebuah pulau terpencil. Namun tanpa mereka ketahui bahwa pulau tersebut dihuni oleh seorang psikopat sadis dan brutal yang bersiap-siap akan mencabik mereka semua. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Cerita berawal dari suasana salah satu lapas tempat seorang napi yang selalu menjadi langganan bully dari para napi lain. Bahkan saking seringnya menjadi korban, pria bernama Davi kembali bermimpi buruk akan kelakuan teman-temannya. Esok harinya lapas kedatangan para penghuni baru dengan berbagai genre tindak kejahatan. Dan inilah seorang pria bernama Kalum, seorang pria baik yang kena kasus pembunuhan meskipun niatnya cuma membela diri. Di situ dia langsung disatukan bersama dengan para napi pembuli. Lalu tiba-tiba dia menemukan Davi yang sedang dikurung para seniornya. Lewis? I done it yesterday, how come I have to do it again? Talk to him. Not today, no! Di hari berikutnya si Raja Bully bernama Steve terlihat emosi saat mengetahui bahwa Davi telah kabur dari dalam lemari. Rupanya Davi dan temannya sedang bersembunyi sambil ketakutan. Mereka pun memohon agar Steve dan Louis menghentikan perbuatan jahatnya selama ini. Tapi daripada menjawab, Steve dan CS-nya ini malah mengeluarkan belalai mereka masing-masing untuk melakukan pelecehan seksual kepada si Davi. Kematian Davi di dalam lapas akibat bundir benar-benar menggegerkan satu kota. Sehingga di keesokan paginya, Bapak Gubernur datang dan memaksa para napi menjelaskan alasan Davi memilih mati. Semua orang terdiam karena tidak cukup berani untuk menceritakan penderitaan si Davi yang selalu menjadi korban bully. Begitupun dengan teman dekatnya yang bernama Lindsay karena mereka malah bungkam. Bapak Gubernur akhirnya menghukum para penghuni sel untuk diasingkan ke sebuah pulau sampai batas waktu yang belum ditentukan. Singkat cerita, Bapak Sipir yang ikut kena getahnya mengantarkan para napi menuju sebuah pulau terpencil. Pria tersebut bernama Jed. Pria bernama Jed lalu menjadi pemandu dan satu-satunya orang yang menemani para napi di pulau yang tidak berpenghuni tersebut. Akhirnya sampailah mereka di sebuah spot untuk mendirikan tenda. Lokasi ini pun akan menjadi penjara outdoor bagi para napi dengan menjalani hidup bergaya survival. Fucking clown! Yeah? So you got don't fill these up. Selang beberapa saat mereka pun lalu melakukan kegiatan layaknya sekelompok anak muda yang sedang camping. Lalu di tengah kesibukannya, Jed menyuruh Kalum untuk mengambil air. Namun untuk kedua kalinya Kalum menemukan hiasan aneh layaknya hasil karya suku pedalaman. Dan tanpa dia sadari, seseorang misterius sedang mengincarnya dari jauh. Jed tentu saja heran mendengar pengakuan Kalum yang katanya habis dihantam oleh seseorang karena yang dia tahu pulau terpencil ini sama sekali tidak berpenghuni. Dirasa Kalum cuman kejedot dahan, Jed mengajak para napi untuk mengeksplor pulau saja.
Come on, man. Off the other mate. That's all. Keberadaan sebuah perkemahan akhirnya menjadi jawaban bahwa mereka tidak sendirian di pulau tersebut. Kemudian Jed mencoba mencari tahu siapakah orang yang telah berani berkemping di pulau yang bukan untuk umum ini. Ternyata perkemahan ini juga merupakan camp para napi dari lapas yang berbeda. Lalu setelah sipir ini saling berkenalan, kepala sipir yang bernama Lisa meminta agar para napi cowok jangan dekat-dekat dengan dua wanita yang dia bawa. Oi, Blue, sit the fuck down, I mean it. Yeah. Drug dealers, got a violent sociopath, mainland. It's not gonna happen. Come on, chop chop. See you later, baby. Sekembalinya ke camp, Jed menugaskan para napi untuk berpencar dan melanjutkan menjelajahi pulau. Dia pun berharap mereka menemukan sesuatu untuk kebutuhan mereka selama berada di sana. I thought you were different. Yeah, girls that are a little too white for me. Look, she's only making eyes for Lewis. Saat para napi berpencar menjadi 3 kelompok, Steve dan temannya yang bernama Louis menemukan seseorang di sebuah reruntuhan mirip benteng pertahanan. Bukannya mencari tahu tentang isi pulau, mereka ini malah merampok sosok gembel tersebut dan juga menghajarnya. Hey? Saat dua napi sudah kembali ke camp, perjalanan Kalum lalu membawanya ke lokasi si bapak gembel. Namun tiba-tiba dia pun kaget ketika melihat pria tersebut sudah tewas secara mengenaskan. Namun tanpa dia sadari, keberadaannya ini malah dianggap pelaku pembunuhan oleh kedua napi wanita. Setelah dituduh membunuh, untungnya Lisa berusaha menyangkalnya. Lisa merasa bahwa orang ini tewas akibat serangan binatang buas. Sementara Steve dan temannya yang telah menghajar bapak gembel memilih bungkam dan menyuruh para sipir untuk memanggil bantuan saja. Tapi tiba-tiba Lisa kaget karena radio miliknya sudah menghilang. How much experience have you had with dead bodies and how they got that way? Lalu tidak lama kemudian Jed baru tahu ternyata semua barang-barangnya juga menghilang berikut satu-satunya alat komunikasi yang dia miliki. Di tengah kekesalannya, Jed pun memaksa para napi untuk mengaku siapa pelaku di balik semua keanehan ini. Karena tidak ada yang mengaku, Lisa sadar akan keberadaan seseorang selain mereka. Sehingga demi keamanan, Lisa pun akan bergabung dengan kelompok Jed. Take it to the mainland and get some help. Why? I just want to give him some food. Something, you know, when he was 14. Kemudian Jed dan Lisa menyuruh para napi untuk jangan kelayaban karena besok mereka harus mencari perahu bapak gembel sehingga bisa mendapatkan bantuan. I don't know what he's capable of. Di tengah kebersamaan para napi, Lisa mencoba mengenal Kalum yang dia rasa adalah seseorang pria yang baik. Lalu Kalum menceritakan jika hukum di dunia ini memanglah tidak adil karena yang dia lakukan hanyalah membela diri dari orang yang hampir membunuhnya. You see that? No way I wanted to kill him. But me, I'm using this. Ketika malam datang, Steve menyaksikan Louis sedang meradu songkol dengan si napi cantik bernama Jo. Seorang napi bernama Jethro dan temannya kebagian tugas untuk mengambil air. Tapi karena temannya ini masih tidur, Jethro akhirnya pergi sendirian ke sungai. Jed tentu saja marah ketika si pria yang dipanggil Blue tidak ikut pergi ke sungai. Lalu dia memerintahkan Blue dan juga Lindsay untuk segera menyusul Jethro. Jethro, man! He's not here, is he? Jethro! Namun di situ semua orang benar-benar kaget ketika mendengar tangan Jethro hanyut ke bawah arus. Blue pun merasa bahwa temannya itu pasti telah diserang oleh binatang buas. Namun tidak lama kemudian serangan panah pun bertubi-tubi membuat Jed akhirnya menyatu dengan pohon.
Where are the keys? Go, go, go! No, leave him, go! I'm gonna hit him off. You go that way. Louise, we've got Just do it! Kebrutalan para dogi berakhir setelah salah satu dari mereka masuk jurang bersama Lisa. Lalu selang beberapa saat para napi yang selamat kembali berkumpul di lokasi camp. Mereka pun sama-sama bingung karena Jet, si kepala sipir, kini sudah tewas. Dan ketika mereka penuh tanya, Louis menduga jika para dogi terlatih tadi adalah pelaku yang juga telah menyerang Bapak Gembel. Lalu tidak lama kemudian Callum datang untuk mengambil kunci borgol sambil menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Lisa. Why would I wait here? He knows where we are. Lalu ketika Callum terlibat cekcok, Joe mengajak temannya untuk pergi ke lokasi camp tentara yang mereka ketahui dari Lisa. Rencana ini pun akhirnya membuat semua napi sepakat untuk menjadikannya sebagai tempat berlindung. Have they gone yet? Di tengah perjalanan, Lindsay menghasut Steve untuk merebut pisau dari Callum. Dia pun sok-sokan menjilat agar orang yang selalu membulinya ini memimpin para napi. Namun bacotan tersebut tidak dianggap oleh Steve yang sebenarnya dia juga punya rasa takut dengan Callum, si pembunuh. Even if they come fast, can't get us if we're holding. Mereka terlihat syok saat menemukan jasad Jethro dengan sebuah inisial huruf D. Kejadian ini membuat mereka merasa bahwa sang psikopat masih mengintai dan mengetahui kemana mereka pergi. What's the matter, Lewis? What do we do, Steve? Akhirnya mereka pun sampai di bangunan camp yang dimaksud. Mereka pun merasa lega karena menganggap bangunan ini adalah tempat yang sangat aman. Lalu selama beberapa saat mereka menebak-nebak inisial huruf D di jasad Jethro. David, Donald, Derek. Dickhead. Oh, shit. David. Dan apa yang dimaksud si pelaku menaruh tulisan itu. Mendengar nama Davy, mereka pun baru kepikiran bahwa besar kemungkinan semua ini ada hubungannya dengan kematian pria malang tersebut. Lalu tiba-tiba Lindsay berkata bahwa psikopat di luar sana adalah ayah dari Davy yang ingin menuntut balas. Perkataan Lindsay tidak membuat Steve percaya begitu saja, apalagi menurutnya si Davy itu tewas akibat kemauannya sendiri. What do you know about Davy's dad? Sementara Callum yang terbawa emosi memaksa Lindsay untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang Davy. Lindsay yang ketakutan akhirnya menceritakan bahwa sejak dulu Davy juga selalu menderita oleh perilaku kasar dari ayah kandungnya yang merupakan mantan tentara. Ditambah lagi perlakuan Steve dan gengnya yang semakin menjadikan Davy depresi sampai putus asa. Well, why don't you go and tell him that, eh? That means none of us are getting out of here alive. Ketika malam datang, Joe yang sedang pipis malah diikuti oleh si Blue. Blue yang sudah kebelet Sagne malah melecehkannya. Fine, thanks. Why does Lewis get all the favors, eh? Untung saja ada si Louis keburu datang sebelum pacar dadakannya ini diembat oleh teman satu selnya. Sementara Blue yang gagal kawin memilih kabur daripada menanggung malu. Namun rupanya di sekitar barak telah terpasang beberapa jebakan. Fucking run! Stay still, man. We're gonna come and help you. Tell him. Guys, the dogs are here. Play quick. Ketika Blue tewas oleh jebakan, suara para dogi membuat Callum dan yang lainnya pun langsung bersembunyi di dalam barak. Setelah meninggalkan Lindsay begitu saja, kelima napi ini pun bisa bernafas lega. Kemudian mereka lanjut mencari perahu si Bapak Gembel untuk segera kabur dari pulau tersebut. Oi! Wait!
Melihat sosok burik dari arah pantai, Kalum mengajak yang lain untuk menyergapnya karena menganggap itu adalah sosok psikopat. Padahal orang ini tidak lain adalah Lisa yang tadi terjatuh ke dalam jurang. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Lisa berkata jika perahu yang mereka cari berada tidak jauh dari lokasi mereka. Tapi sebelum pergi, mereka sempat meninggalkan Lisa di tempat yang dianggap aman terlebih dahulu. Namun tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Kini mereka pun mulai berpencar untuk menemukan perahu. Akhirnya perahu Bapak Gembel ini pun berhasil ditemukan oleh Steve. Kemudian Steve mengajak Louis untuk segera kabur tanpa memberitahu teman-temannya. Meskipun sempat kepikiran dengan Joe, Louis akhirnya lebih memilih untuk selamat bersama Steve. Rencana kabur Steve dan Louis akhirnya gagal setelah sang psikopat membakar perahu. Lalu tiba-tiba sang psikopat menurunkan para dogi setianya. Ketika diancam para dogi, Steve dan Louis melihat keberadaan Lindsay yang baru tiba di kawasan pantai. Namun daripada membantu, Lindsay memilih kabur daripada menolong Steve si Raja Bully. Ketika Lindsay berhasil tertangkap, para dogi yang masih saja mengincar mereka, lalu Steve mengajak Louis bersembunyi di celah tebing dengan menjadikan Lindsay sebagai tameng. Ketika psikopat memanggil para dogi, Kalum memutuskan untuk menghabisi salah satu dogi yang masih nongkrongin pantai. Setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut, Kalum dan kedua cewek berniat untuk kembali kepada Lisa. Namun setibanya di sana, mereka pun kaget karena Lisa sudah menghilang dengan menyisakan ceceran darah segar. Tidak lama kemudian datanglah Steve sambil membawa Lindsay yang sudah rombeng di cupang dogi. Where are you going? Setelah itu para napi yang tersisa berkumpul sambil memikirkan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Keadaan pun diperparah karena sejak kemarin mereka sama sekali belum makan. Lalu tiba-tiba wanita bernama Mandy mendengar sesuatu dari arah semak-semak. Namun begitu dicek, ternyata itu adalah jasad Lisa yang sudah usang. Lalu mereka pun kembali ke tepi pantai. Selang beberapa saat, kedatangan Kalum yang membawa bangkai dogi bagaikan tukang catering di tengah kondisi perut mereka yang sudah keroncongan kronis. Dan karena tidak ada yang bisa dimakan, mereka pun terpaksa menikmati daging haram tersebut. Esok harinya Steve kesal melihat Louis kembali lengket dengan pacarnya. Lalu di tengah kekesalannya itu, Mandy langsung meledek Steve yang menurutnya dia adalah pria homreng yang sedang patah hati. The only reason we're in this mess is because of you. Fucking coward! Stop him! Setelah Mandy pergi, Louis berhasil membuat Steve kembali jinak. Akan tetapi Joe yang masih tidak terima temannya dihajar, dia lalu meluapkan kemarahannya kepada Steve. Bahkan dia menyuruh Steve untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Louis karena hanya akan menjadi pengaruh buruk bagi pacarnya itu. Kelakuan Steve yang semakin kalap akhirnya membuat nyawa Louis melayang. Kalum menemukan perahu milik psikopat yang menyimpan sebuah kampak besar. Untung saja Steve keburu datang sebelum api menjalar dan membakar Joe yang sudah kesiram pertalit.
Tapi bukannya mau menolong, Steve malah menyalahkan Joe yang dianggap penyebab kematian Louis. Meskipun Steve jelas-jelas bersalah, Joe memohon ampun demi bisa selamat dari api yang sebenarnya masih menyala. You made it happen. I didn't mean to. I'm sorry. I didn't. Help! Don't fucking leave me here! Steve berniat untuk mengkambing hitamkan Lindsay dengan memfitnahnya sebagai orang yang selama ini selalu membuli. Rupanya sandiwara Steve dengan mudah diketahui oleh ayah Davy yang bernama Martin. Terlebih Martin sudah tahu semua kebusukan Steve dari Lindsay. I never fucking touched him, right? Bled to death, alright? Lalu Martin menyuruh Steve untuk bundir agar merasakan apa yang telah dirasakan oleh anak kandungnya. Sebelum menturuti perintah Martin, Steve menyebutkan bahwa Davy memang stres oleh perbuatannya. Dia pun lanjut meledek Davy sebagai cowok lembek yang sangat menyenangkan untuk dibully. You know your son was a pussy, didn't ya? Yourself. Setelah menjedor Steve sampai meninggal, Martin berkata jika dia akan tetap menghabisi semua para napi. Lalu dia menyuruh Lindsay untuk pergi ke perahu miliknya terlebih dahulu karena dia akan menghabisi Callum dan Mandy. Setelah berhasil menemukan Martin, Callum nyinyirin kelakuan psikopat ini yang hanya sibuk balas dendam kepada orang-orang yang telah membuli anaknya saja. Padahal selama ini Martin juga selalu membuat Davy bersedih, bahkan depresi sampai berakhir di penjara. Akan tetapi Martin tetap saja tidak terima anaknya tewas dengan cara seperti itu, sehingga dia akan tetap membabad orang-orang yang membiarkan anaknya bundir. You're gonna kill me, and you're gonna do it like a man. Di tengah pelarian psikopat, Mandy menemukan Lindsay yang merupakan dalang dari kekacauan ini. Lindsay pun mengaku jika memang dirinya lah orang yang telah menceritakan semuanya kepada Martin dan menyuruh Martin untuk datang ke pulau tersebut. Tapi meskipun demikian, Mandy tidak terima karena gara-gara kelakuan si Martin, banyak orang yang tidak bersalah turut menjadi korban. Fucking murdering bastard! Melihat Martin yang sekarat, Callum akhirnya merasa kasihan juga karena bagaimanapun Martin hanyalah seorang ayah yang tidak terima akan nasib yang menimpa anaknya. Setelah kematian Martin, Mandy bertanya tentang apa yang kini harus mereka lakukan. Kemudian Callum berkata bahwa dia akan lanjut kabur saja. Toh mereka pasti sudah dianggap meninggal oleh pihak penjara. Tamat ending yang benar-benar puas dan diharapkan penonton, guys. So itu guys, sebuah alur cerita film yang gue ceritakan hari ini. Sebuah film yang tentu saja sangat memacu adrenalin PUBG kalian. So sekian dari saya, see you next time.